Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Biratisari, juga pimpinan ortom-ortom yang saya hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita diberi nikmat oleh Allah panjang umur hingga sampai pada hari ke-19 di bulan Ramadan tahun ini. Tentu ini nikmat yang besar karena ada saudara-saudara kita yang usianya tidak sampai di bulan Ramadan, atau ada yang usianya sampai di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita berada pada akhir 10 hari yang kedua, jadi 2/3 yang pertama. Kita akan memasuki 1/3 yang terakhir atau 10 hari yang terakhir. 10 hari yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu semuanya penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dan insya Allah orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa kemudian qiyam Ramadan, insya Allah keluar dari bulan Ramadan itu mendapatkan nikmat itqum minan nar, terbebas dari neraka. Jadi tidak ada pembedaan antara 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, nggak ada bedanya ya. Kalau 10 pertama rahmat saja, 10 kedua ampunan, tidak. Selama 1 bulan itu rahmat terbuka lebar, ampunan terbuka lebar, juga itqum minan nar tentu di akhir ya. Kalau itqum minan nar itu di akhir, selesai melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan juga ibadah-ibadah yang lain, maka insya Allah dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan kita mendapatkan nikmat itqum minan nar, terbebas dari neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tapi di akhir bulan Ramadan ini ada keistimewaan. Nah, saya diminta menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar dan rahasianya. Judulnya saya ganti, Misteri Lailatul Qadar, biar serem.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tadi sudah dibacakan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, cuman kita karena Lailatul Qadar itu bahasa Arab, lalu biasanya kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Lailah itu sendiri malam. Jadi malam Al-Qadar, malam yang penuh qadar itu kedudukan, derajat yang tinggi, ya. Jadi malam yang mulia gitu, karena ada derajat yang tinggi. Nah, dalam surat Al-Qadar itu Allah menjelaskan di ayat pertama bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu kapan, Bapak? Biasanya diperingati tanggal berapa? 17 Ramadan. Jadi 2 hari yang lalu itu. Apakah Lailatul Qadar itu tanggal 17? Dengan demikian, karena dalam ayat ini Allah menyatakan kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi tanggal berapa itu Lailatul Qadar? Ada 4 ayat yang menjelaskan mengenai kapan turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 Allah juga menyatakan sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar. Jadi antara ayat 1 surat Al-Qadar dengan ayat 3 surat Ad-Dukhan ini sama, menjelaskan bahwa Al-Quran, bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat 185 surat Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa, mulai ayat 183. Kapan itu kewajiban puasa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kewajiban puasa itu pada bulan Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, jelas ini umum. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, tidak menjelaskan tanggalnya, tidak menjelaskan harinya, tidak menjelaskan malamnya. Kemudian ada ayat 41 surat Al-Anfal. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, pada hari pembeda, yaitu hari bertemunya 2 kelompok. Para ulama menafsirkan yaumal taqal jam'an itu bertemunya 2 kelompok antara mukminin dan kafirin pada perang Badar. Nah, jadi ini berbeda dengan 3 ayat sebelumnya.
Kalau 3 ayat sebelumnya, ya, khususnya 2 ayat sebelumnya surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan menjelaskan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tapi pada ayat ini dikatakan diturunkan pada hari bertemunya 2 pasukan, yaitu pada perang Badar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau mengacu pada surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan, kita akan mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada Lailatul Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tapi menurut Al-Anfal, Al-Quran diturunkan pada hari bertemunya 2 pasukan besar, yaitu perang Badar. Ini kemudian menjadi ajang perbedaan pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat ya, mengenai turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dan pada hari terjadinya perang Badar. Kita langsung. Apakah turunnya Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Al-Qadar dan Ad-Dukhan itu adalah sama dengan turunnya Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal? Para ulama berbeda pendapat karena tidak dijelaskan. Ya, ada 2 hari yang berbeda. Yang satu Al-Qadar, yang satu perang Badar. Mayoritas ulama yang dimulai dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu berpendapat bahwa turunnya Al-Quran yang dijelaskan pada surat Al-Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini pendapat yang dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Saya sejauh ini tidak menemukan penjelasan dari Nabi. Jadi ini adalah penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang kemudian diikuti oleh kebanyakan ulama. Sedangkan yang diturunkan pada Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan besar yaitu perang Badar, itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadan. Jadi ini pendapat mayoritas ulama. Kalau kita baca dalam fatwa tarjih tidak tegas mengikuti pendapat ini. Hanya dikatakan bahwa surat Al-Qadar itu tidak menjelaskan tanggalnya, tidak menjelaskan harinya. Surat Al-Baqarah 185 itu hanya menjelaskan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Yang jelas Al-Quran diturunkan sepanjang bulan Ramadan. Jadi tidak menjelaskan mengenai perbedaan antara Yaumul Taqal Jam'an dengan Lailatul Qadar. Nah, saya perlu menyampaikan ini karena ada anggapan atau kebingungan. Sebetulnya Lailatul Qadar itu tanggal berapa sih? Kalau mengacu pada surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran kan tanggal 17. Apa berarti Lailatul Qadar itu tanggal 17? Nah, jadi ini terkait dengan masalah kapan Lailatul Qadar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya kira kita semua sudah mafhum ya, bahwa Lailatul Qadar itu menurut sejumlah hadis
terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau begitu kalau begitu yaumul taqal jam'an itu adalah turunnya Al-Qur'an yang pertama. Ini menurut mayoritas ulama. Sehingga peringatan nuzulul Quran itu biasa tanggal 17 Ramadan. Itu pertama kali Nabi menerima wahyu. Sedangkan turunnya di malam Lailatul Qadar menurut mayoritas ulama itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi berdasarkan sejumlah hadis, misalnya hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menginformasikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi ganjil 10 akhir, maka mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu. Nah, sekarang tanggal 21-nya malam apa nanti? Tanggal 21-nya malam apa? Karena kita mulai masuk Ramadan hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Kemudian di Indonesia yang lain pemerintah itu menetapkan hari Ahad. Ya, wallahu alam nanti. Ya. Jadi kalau sudah mencari Lailatul Qadar susah, lah sekarang beda pendapat ini. Ya. Sebetulnya tadinya nggak beda pendapat ya untuk bulan Ramadan ini, gitu. Karena ketinggian bulan pada Jumat sore ketika matahari terbenam itu, ketinggian rembulan itu sudah 2 derajat. Ya. Jadi biasanya kalau 2 derajat itu sama. Jadi masuk tanggal 1 bulan barunya, Ramadannya atau Syawalnya itu sama, nggak beda gitu. Biasanya kalau sudah 2 derajat sama. Ya, jadi kalau Persyarikatan Muhammadiyah itu sudah menetapkan pokoknya kalau sudah di atas garis ufuk maka masuk tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 bulan baru. Nah, kemudian pemerintah dulu itu kalau sudah 2 derajat itu bisa dilihat. Nanti ada orang yang mengaku melihat hilal. Tapi ternyata kemarin itu dinaikkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Nah, ini beda ini. Dan hasilnya beda. Nah, kita kemudian bagaimana dengan malam Lailatul Qadar ini? Ya, pertama sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, kalau pengen dapat Lailatul Qadar ya full, ya, baik yang menurut kita ganjil maupun yang menurut kita genap, jangan kendor gitu. Ya wis nggak usah pilih-pilih sekarang. Pokoknya 10 hari terakhir full, ya, mengencangkan ikat pinggang gitu untuk melaksanakan ibadah menyambut Lailatul Qadar. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian yang hadis yang kedua, perlu biar kita juga baca hadisnya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi. Ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fis sab'il awakhir. Mereka
diberitahu ya, dalam mimpi. Jadi bermimpi melihat mengetahui malam Lailatul Qadar pada 7 yang terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara ru'yakum qad tawada'at fis sab'il awakhir, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir." Jadi ada beberapa sahabat yang bermimpi melihat mengetahui Lailatul Qadar atau diberitahu dalam mimpinya bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 hari terakhir. Jadi 7 hari terakhir. Kemudian itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi pun mengatakan, faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Kalau mau mencari Lailatul Qadar, carilah pada 7 yang akhir. Itu tanggal berapa itu, Pak? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hitung-hitungnya mulai 27 karena bulan itu kadang 29, kadang 30. Kemudian hadis yang lain menyebutkan tunggulah Lailatul Qadar itu, tahayyanu Lailatul Qadri fil ashril awakhir, 10 hari yang terakhir, au qala fit tis'il awakhir, atau Nabi mengatakan pada 9 yang terakhir. Jadi ada beberapa riwayat yang berbeda. Paling sedikit itu 7 hari terakhir atau 9 hari terakhir kalau dimulai dari tanggal 21, tanggal ganjilnya itu. Nah, sekarang tanggal 19, nanti malam 20. Jadi paling tidak besok malam, ya, malam apa besok malam itu? Malam Jumat ya. Nah, kita sudah semakin ini, semakin semangat untuk beribadah. Ya, tarawehnya semakin khusyuk. Ya. Kemudian tadarusnya ditambah. Kalau malam bangun sebelum sahur, sholat, kemudian banyak beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur itu ciri hamba Allah diantaranya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mohon ampun kepada Allah. Jadi sebelum sahur itu dimanfaatkan untuk beristighfar. Nah, kalau bapak-bapak waktunya lumayan panjang karena tidak mempersiapkan makan sahur ya Pak ya. Suami istri bangun semua. Bapak-bapak wudhu, gelar sajadah, sholat. Ibu-ibu langsung menuju ke dapur kan gitu. Ya nyiapkan, masak dulu ini biar suami dan anak-anak bisa sahur. Nanti ibu-ibu protes enggak Bu? Ini bapak-bapak dapat pahala banyak, ini bisa sholat istighfar, zikir lama, tapi aku malah masak ini. Ya tetap sempatkan untuk sholat 2 rakaat, untuk istighfar, ya kemudian ya, masak lanjutkan. Gitu. Tidak usah iri dengan pahala bapak-bapak. Dulu itu wanita-wanita sahabat ya, sahabat-sahabat perempuan itu juga mengadu kepada Nabi ya. Ini bapak-bapak itu bisa berangkat jihad ya. Mereka kalau menang dapat pahala banyak, kalau mati syahid masuk surga. Lah kami perempuan ini dapat apa? Ya. Lalu Nabi mengatakan, urusanmu ngurusi rumah itu adalah jihad gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau bapak-bapak bangun untuk sahur bareng dengan ibu-ibu, lalu bapak-bapak kok kerjaannya istighfar, berdoa, mendoakan keluarga juga. Nah, ibu-ibu nggak usah iri, tetap siapkan makan sahur. Nah, menyiapkan makan sahur juga pahalanya besar. Ya Bu ya. Nah kan sambil
masak itu sambil zikir tetap bisa gitu kan. Tidak harus duduk gitu untuk berzikir tanpa kemudian menyiapkan makan sahur, nanti malah jadi nggak pada sahur, nggak kuat puasanya, malah jadi lebih madharat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi inilah waktu-waktu turunnya Lailatul Qadar, sehingga berbeda dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kapan? Ya 10 akhir bulan Ramadan. Terus yang nuzulul Quran tanggal 17 itu apa? Itu adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran diterima pertama kali oleh Nabi, itu berdasarkan catatan sejarah itu tanggal 17 Ramadan. Yang kemudian pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar pada tanggal yang sama tapi tahunnya beda. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ini masih sama tadi. Kapan kita mencari bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar? Di hari tinggal 9 atau tinggal 7 atau tinggal 5. Jadi tanggal 21, 23 dan 25 Ramadan. Ya, intinya 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW dalam hadis juga ketika 10 terakhir bulan Ramadan, beliau itu semakin giat beribadah dan melakukan i'tikaf di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya ada nggak sih tanda-tanda alam? Saya waktu kecil itu bapak saya sering kalau 10 akhir bulan Ramadan itu sering melihat ke langit, kira-kira ini Lailatul Qadar nggak ya gitu. Terus kalau paginya itu juga melihat ke langit, wah kayaknya ini sepertinya ini tadi malam Lailatul Qadar. Ada tanda-tandanya. Tapi tanda itu munculnya pagi hari nanti. Baik, pertama ya, ini menjelaskan waktunya masih ya. Jadi ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shiqqi jafna. Tandanya rembulan itu ketika terbit seperti setengah bejana apa ya? Ya baskom lah, setengah baskom. Kalau baskom itu penuh berarti ya ini kecil ya, kecil. Jadi rembulan itu kecil itu kan pada akhir bulan. Ada tanda lain yang lebih spesifik. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan, ada riwayat lain dikatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man qama as-sana asaba Lailatul Qadri." Kalau orang itu terus menerus melaksanakan qiyamul lail selama 1 tahun, ya pasti menangi Lailatul Qadar. Jadi kalau terus kita beribadah pasti menangi Lailatul Qadar. Faqala Ubayd wallah alladzi la ilaha illa huwa innaha la fi Ramadan. Lalu Ubay bin Ka'ab itu mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi enggak harus nunggu setahun full gitu. Yang penting di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Tidak mungkin terjadi di luar bulan Ramadan. Yahlifu ma yastathni, dia sampai bersumpah. Wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya. Dan kata sahabat Ubay ini mengatakan, demi Allah saya ini sangat tahu kapan itu Lailatul Qadar itu. Hiya al-lailah allati amarna biha Rasulullah biqiyamiha. Itu adalah malam di mana Nabi menyuruh kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail ini sebetulnya bangun di malam hari. Kenapa disebut qiyamul lail itu? Karena bangun malam hari.
Kalau kita melihat kapan Nabi melaksanakan sholat malam termasuk tarawih, itu disebutkan kharaja Rasulullah. Dalam hadis-hadis itu semuanya kharaja Rasulullah. Nabi itu keluar untuk melaksanakan qiyamul lail termasuk sholat tarawih. Nah, kalau keluar berarti beliau sudah masuk rumah. Selesai sholat isya, beliau masuk rumah, kemudian beliau keluar di tengah malam untuk melaksanakan sholat tarawih. Gitu. Makanya Khalifah Umar itu pernah mengatakan, al-waqtul ladzi yanamuna fi khairum minal ladzi yusalluna fi. Pada masa Khalifah Umar itu sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Ya. Tapi Khalifah Umar mengatakan waktu di mana mereka tidur itu lebih baik daripada waktu di mana mereka melaksanakan sholat. Jadi utamanya sebetulnya sholat tarawih itu dilaksanakan malam hari jam 1 malam gitu loh. Ya, tapi kan laula an asyqa ala ummati. Nabi itu dulu sholat malam keluar, ya, sholat tarawih itu. Kemudian sahabat melihat Nabi sholat itu di masjid pada makmum. Malam berikutnya yang makmum semakin banyak. Malam berikutnya semakin banyak. Malam berikutnya ditunggu-tunggu Nabi nggak keluar. Kenapa Nabi nggak keluar? Karena khawatir nanti dianggap wajib dan akan memberatkan umatnya. Nah, termasuk sholat tarawih jam 1 itu, daripada malah tidak sholat tarawih ya. Maka kemudian sahabat memajukan pelaksanaan sholat tarawih seperti yang kita lakukan itu setelah sholat isya. Coba kalau sholat tarawih dilaksanakan jam 1, kira-kira yang ikut sholat tarawih banyak apa banyak? Ya kan? Setelah sholat isya saja kan semakin hari semakin berkurang ya. Apalagi kalau sholatnya tengah malam. Ya, wis daripada memberatkan dan banyak yang tidak melaksanakan sholat tarawih, maka sholat tarawih diajukan pelaksanaannya bukan di waktu utama. Ya, itu sudah masuk waktu sholat malam. Waktu sholat malam itu antara ma bainal atamah wal fajri, antara sholat isya dengan sholat subuh. Itulah waktu untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat tarawih. Gitu. Tapi yang lebih utama adalah nanti sepertiga malam yang terakhir. Itu yang lebih utama. Sama dengan sholat isya, Bapak. Kita biasanya sholat isya itu jam berapa? Jam 7 ya. Itu sholat isya di awal waktu. Satu-satunya sholat wajib yang waktu utamanya tidak di awal waktu adalah sholat isya. Jadi Nabi pernah, sahabat sudah menunggu mau sholat isya, Nabi nggak kunjung keluar lama sampai pada tertidur. Nah, setelah malam kira-kira masuk sepertiga kedua malam, jadi kira-kira jam 9:30 itu Nabi keluar, lalu qomat sholat. Setelah sholat Nabi mengatakan, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sebetulnya inilah waktu sholat isya yang utama kalau aku tidak khawatir membebani umatku. Jadi waktu utama sholat isya itu malam sepertiga kedua ya, kira-kira 9:30 lah mungkin ya. Tapi kan berat nanti, sudah pada ngantuk. Sahabat saja sudah banyak yang tidur itu nunggu Nabi datang. Maka Nabi lebih sering melaksanakan di awal waktu, walaupun waktu yang utama itu nanti. Begitu pula dengan sholat tarawih. Ya, Nabi itu melaksanakannya sepertiga malam yang terakhir, tapi boleh melaksanakan di awal waktu setelah sholat isya. Laula an asyqa ala ummati, daripada memberatkan umat Islam, daripada memberatkan orang-orang awam sehingga akhirnya malah tidak sholat tarawih, maka lebih baik melaksanakan di awal waktu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah ya, kembali ke sini.
Di sahabat Ubay bin Ka'ab itu mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam di mana kita diperintahkan untuk bangun malam. Hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrin. Itu adalah malam hari yang ke-27. Nah, ini menurut Ubay bin Ka'ab. Mungkin pengalaman beliau itu. Wa amaratuha, kata Ubay bin Ka'ab, tanda-tandanya apa? An tatlu'a syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a laha. Tanda-tandanya adalah matahari terbit di pagi harinya bercahaya tanpa sinar yang menyilaukan. Jadi sinar cahayanya itu tidak tajam. Itu tanda-tandanya menurut sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini bukan menurut Nabi, Bapak ya. Gitu. Karena di sini bukan Nabi yang mengatakan, tapi Ubay bin Ka'ab yang mengatakan. Kalau Nabi itu hanya menyuruh kita untuk mendirikan sholat malam pada Lailatul Qadar. Yaitu tanda-tanda saja, wallahu a'lam. Jadi yang penting kita pada 10 hari terakhir itu ya, karena mukhtalaf mana sih tanggal genap, tanggal ganjil, ya tidak peduli sekarang apakah genap ataukah ganjil, kita jangan kendo, jangan usah pilih ini ganjil apa genap, kendo. Kalau begitu santai aja deh gitu. Kenceng saja, toh juga hanya 10 hari. Setelah itu kan hari raya, sudah nggak ada lagi itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi saya kira itu apa yang harus kita lakukan menyambut Lailatul Qadar ya. Ada hadis yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Ada lagi hadis yang menyebutkan mangqoma Ramadhana, bukan soma tapi qoma. Qoma Ramadan maksudnya melaksanakan ibadah sholat malam di bulan Ramadan. Nah, hadis ini menggabungkan dua-duanya. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka dia diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Begitu pula yang melaksanakan puasa 1 bulan di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat kalau melakukannya imanan wahtisaban, ya, iman dan mengharap ridha dan pahala dari Allah. Kalau kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, saya yakin, menurut saya ini pasti kita iman wahtisaban, ya. Pasti kita imanan wahtisaban. Karena tidak mungkin orang puasa kok tidak karena iman. Kalau dia puasa tidak karena iman, ya pasti puasanya nggak akan benar, atau di tengah-tengah nanti dia akan orang nggak lihat, nggak ada yang tahu, minum aja, nggak ada yang tahu, makan aja gitu. Nah, sebab puasa itu kan bukan ibadah, bukan fi'lu, bukan melakukan, ya, tetapi tarku al-imsak, menahan diri dari melakukan segala sesuatu. Tapi qiyamul lail, orang melaksanakan qiyamul lail belum tentu imanan wahtisaban, karena itu perbuatan melakukan. Ya, jadi walaupun hanya 1 malam pas Lailatul Qadar itu belum tentu yang sholat tarawih itu imanan wahtisaban. Ya, bisa jadi karena nggak enak, mau dikira piye ya.
Kalau orang puasa, dia full puasanya, itu pasti imanan wahtisaban. Walaupun kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Jadi puasanya sudah imanan wahtisaban, tapi melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yang menyebabkan berkurangnya pahala puasa. Misalnya apa ya? Kalau melakukan maksiat itu jelas. Misalnya kita berpuasa ya, kemarin 2 hari panas, lalu ngeluh, panas pol ini ngelomen nih poso. Tetap puasa tapi mengeluh gitu. Kurang ridho ya. Jadi melaksanakan puasanya tetap dijaga gitu. Tetapi ketika merasa berat ya, disebabkan misalnya matahari sangat terik, panas, lalu mengeluh. Kalau nggak wajib aku nggak mau puasa. Jadi kalau puasa itu nggak wajib, saya nggak puasa, ini berat ini. Ini nggak sepenuh hati kalau begini puasa karena takut dosa saja, tidak betul-betul karena ikhlas karena Allah. Nah, ini yang mengurangi pahala puasa. Jadi kalau qiyamul lail memang betul-betul dibutuhkan. Nah, sekarang kita menyambut Lailatul Qadar. 2 hari apa? Jaddidin niyah. Perbaharuilah niat. Mari kita tata niat lagi, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tidak tahu kita, saudara-saudara kita yang termasuk ibu saya itu di bulan Rajab itu karena sakit itu ya, sedikit, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa berdiri lama. Ibu saya bilang, kalau nggak sembuh ini nanti aku orang bisa sholat taraweh. Ya, ternyata nggak sampai usianya. Ya, artinya, jadi kita tidak tahu usia kita, maka jaddidin niyah fa innal bahra amiq ya. Mari kita perbaharui niat menyambut Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana Nabi SAW? Ini. Sa'altu Aba Sa'id, dari Abu Salamah. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id itu temanku, wa kana li shadiqan. Abu Sa'id itu temanku. Faqala, maka Abu Sa'id mengatakan, i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan. Kami i'tikaf bersama Nabi pada 10 tengah-tengah di bulan Ramadan. Jadi 10 tengah-tengah, jadi mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 itu sudah i'tikaf. Fa kharaja sabihata 20 fa khatabana. Kemudian Nabi pada hari ke-20 beliau keluar lalu berkhutbah. Wa qala inni uritu lailatal qadri qad unsituha aw nusituha faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Aku bermimpi diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi kemudian aku lupa. Kata Nabi, maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Jadi Nabi yang diikuti para sahabat itu sudah iktikaf pada 10 kedua di bulan Ramadan. Lalu pada tanggal 20 beliau keluar dari masjid. Jadi iktikafnya Nabi ini full, Pak. Ya, iktikafnya Nabi itu full, bukan hanya malam hari terus subuh keluar kerja nyari uang, itu enggak, full gitu. Makanya ada apa dalam surat Al-Baqarah itu, dengan itu kalau baca itu larangan untuk menggauli istri ketika sedang iktikaf. Gimana maksudnya ini?
Ya, iktikaf di masjid ya nggak boleh. Kalau pulang boleh Pak. Gitu. Ya, panjenengan iktikaf malam gitu ya, terus sebelum fajar pulang lah menggauli istri boleh karena sudah di rumah, sudah membatalkan iktikafnya. Jadi iktikaf zaman dulu itu begitu, full di masjid. Ya, kayaknya nggak mampu gitu kan. Jadi dikasih istri Nabi itu menyiapkan makanan. Nah, setelah 10 hari yang kedua lalu Nabi keluar dan Nabi mengatakan, saya itu bermimpi diberitahu malam Lailatul Qadar, tapi kemudian saya dibuat lupa oleh Allah. Carilah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi diberitahu tanggalnya tanggal berapa, tapi lupa. Pokoknya 10 terakhir khususnya ganjil. Faman kana i'takafa ma'a Rasulillah falyarji. Maka siapa yang beriktikaf bersama Rasul, kembalilah ke masjid lagi. Ya, jadi iktikaf lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ibadah yang baik untuk kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi adalah i'tikaf untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar. Ya paling tidak di tanggal ganjil, karena di sini disebutkan di tanggal ganjil. Tapi kalau takut tanggal ganjil meleset ya genap dan ganjil. Ya semampu kita iktikafnya, tidak bisa seperti Nabi. Nah, bagaimana kalau wanita, ibu-ibu ini iktikaf apa tidak, Bu? Para ulama itu berbeda pendapat. Karena ada hadis, yang hadisnya tidak saya tuliskan. Ada hadis riwayat Bukhari. Kalau nggak salah Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi itu iktikaf di masjid. Ya, masjidnya Nabi itu kan tidak seperti ini ya. Ada atapnya rapet gitu. Kalau hujan nggak kehujanan. Nabi ketika iktikaf di masjid itu, Siti Aisyah membuatkan tenda. Ya, jadi bikin tenda di masjid. Itu untuk iktikaf. Nabi masuk, kemudian setelah dibuatkan tenda oleh Siti Aisyah, lalu Nabi masuk beriktikaf di dalam tenda. Terus berikutnya, malam berikutnya Nabi mau iktikaf lagi. Siti Hafsah minta izin kepada Siti Aisyah, saya minta izin ya untuk membuatkan tenda untuk Rasul. Siti Aisyah itu, Rasul itu kan sering tinggal di rumah Siti Aisyah yang ada di sebelah masjid itu. Hari pertama Siti Aisyah yang menyiapkan tenda, hari kedua Siti Hafsah. Kemudian hari ketiga ganti Zainab binti Jahsh. Lalu Zainab bikin tenda untuk sendiri. Nah, wanita-wanita itu pada bikin tenda juga. Pada bikin tenda juga. Lalu Nabi lihat heran, loh ngapain ini? Kok pada bikin tenda nih? Apa kalian, kalau kalian mau mencari kebaikan, maka Nabi tidak lagi iktikaf di masjid. Atas dasar hadis ini, maka Imam Syafi'i berpendapat wanita itu makruh iktikaf di masjid. Tapi ada hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, yang mengatakan bahwa Nabi itu melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir. Nah, setelah beliau wafat, maka kami istri-istri Nabi itu melanjutkan i'tikaf. Kalau begitu istri-istri Nabi beriktikaf. Nah, dari situlah sebagian ulama kemudian berpendapat wanita silahkan beriktikaf, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, mendapatkan izin dari suami. Yang kedua, tempatnya itu tidak jadi terpisah supaya tidak dilihat banyak orang dan tidak mengganggu orang-orang untuk melaksanakan sholat di dalam masjid. Jadi kalau ini bisa terpenuhi, maka wanita silahkan suaminya i'tikaf, istrinya i'tikaf. Dalam mazhab
salah seorang ulama, saya lupa namanya, itu mengatakan boleh silakan iktikaf tapi bersama suaminya. Jadi suaminya iktikaf, istrinya iktikaf, tempatnya beda gitu ya. Tempatnya beda. Nah, sekarang saya kira masjid-masjid kalau di sini ada pintu samping kan ya. Nah, ada pintu samping, pintu depan itu khusus untuk wanita, ini ditutup gitu ya. Wanita iktikaf di sana, bapak-bapak iktikaf di sini, pintunya beda, silakan gitu. Suaminya iktikaf, istrinya iktikaf. Yang penting tidak terjadi tidak terjadi ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ini amal kedua. Yang terakhir, doa yang mungkin sudah sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Dari Siti Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah SAW dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurut engkau, in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u, kalau aku menangi Lailatul Qadar, apa yang aku baca, doa apa yang aku baca? Lalu Nabi mengatakan, taqulin, engkau membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kapan Lailatul Qadar itu? Kita menanginya tanggal berapa? Enggak tahu. Nah, kalau begitu mulai malam tanggal 21 perbanyak doa ini saja. Setiap malam baca doa ini, insya Allah ngepasi bulan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ini hal-hal yang terkait dengan Lailatul Qadar. Kalau soal keutamaan Lailatul Qadar kita semua sudah paham. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Keutamaannya itu dua. Yang pertama adalah lebih baik daripada 1000 bulan, dan yang kedua, para malaikat atas izin Allah itu pada turun, termasuk malaikat Jibril. Kalau malaikat pada turun, jumlah malaikat itu juga banyak, Pak. Jadi diantaranya nanti ada yang turun di masjid ini. Ya. Apa tugasnya? Tugasnya mendoakan orang-orang mukmin. Maka doa pada malam Lailatul Qadar itu akan diamini oleh para malaikat yang turun atas izin Allah itu pada malam Lailatul Qadar. Kita orang mukmin, jadi mengimani, meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam wujud Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Jadi apakah ada tanda-tandanya, misalnya ini akhir bulan Ramadan ini cuacanya kok sumuk atau dingin, siangnya panas, udah nggak usah peduli itu, gitu kan. Jadi nggak usah lihat-lihat ini tadi malam Lailatul Qadar apa enggak. Bisa jadi kan panas terus, bisa jadi kan. Ini di Arab juga kan suhunya lagi tinggi ini. Kita di Indonesia saja kan beberapa hari kemarin juga panas, alhamdulillah. Tadi malam hujan ya, kemarin juga hujan ya. Maka tanda-tanda alam itu tidak perlu menjadi patokan bagi kita, termasuk juga genap dan ganjil tidak perlu terlalu dijadikan patokan ya, karena wallahu alam apakah tanggal 21 mulai besok malam atau mulai lusa malam, wallahu alam gitu. Maka genap atau ganjil yang penting masuk 20 terakhir bulan Ramadan ya. Kita semakin meningkatkan ibadah kita, mudah-mudahan kita mendapatkan bulan Ramadan itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan ya,
mohon maaf kalau yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Ya. Saya nggak bisa ngelucu soalnya Pak. Kalau ya Pak Ali Trigiyatno mungkin bisa ngelucu ya. Gitu pengajiannya lempengan ya, beginilah saya. Ya. Kalau dipaksa ngelucu malah jadi wagu gitu. Jadi ya hanya bisa menyampaikan materi ini, mudah-mudahan menambah niat kita, semangat kita untuk meningkatkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Walaupun secara fisik mungkin karena sudah puasa 20 hari fisik kita kan sedikit menurun ya, sedikit menurun. Tidak terlalu menurun tapi sedikit menurun. Dan itulah memang hikmah puasa. Kenapa pemuda yang belum mampu nikah disuruh puasa? Karena dengan puasa itu ada penurunan. Jadi wajar kalau puasa kok jadi mungkin tensinya menurun gitu, wajar. Tapi kalau semangatnya tinggi di akhir Ramadan, semangatnya tinggi walaupun kondisi fisik menurun, itu kondisi fisik yang menurun tidak berpengaruh. Jadi yang penting semangatnya, niatnya bismillah, kita menyambut akhir bulan Ramadan ini dengan semakin baik ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari Ramadan ini itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti akan ditutup ya. Jadi saya akhiri saja. Ada tanya jawab apa tidak ini Pak? Atau nggak usah tanya jawab? Kayaknya saya terlalu lama ya. Monggo terserah. Kalau tidak ada ya saya akhiri. Baik, tidak ada Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.